Apa kabar adik-adik semua, kakak-kakak? Luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabar juga adik-adik yang di rumah? Kak Upi harap semuanya good, luar biasa ya. Pagi hari ini kita bersama-sama akan memulai mendengarkan firman dalam Bethany Kids pagi hari ini, dan kita akan dengarkan doa Gabriel. Ya, kita ikuti bersama-sama. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai sekolah minggu. Berkatilah kami dalam sekolah minggu dan guru-guru, ya Tuhan. Sekarang kami bersyukur atas berkat-Mu yang Kau limpahkan pada hari ini. Dan sekarang kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Tuhan Yesus berkuasa daripada roh jahat manapun juga, dan roh-roh jahat tidak hanya mengenal siapa Yesus, tetapi mereka harus juga taat kepada Tuhan Yesus. Jika kita beriman pada Tuhan Yesus,
kita tidak perlu takut terhadap roh-roh jahat ataupun setan ataupun hantu ya. Waktu ada di bumi, Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit. Dia memiliki kuasa di atas segala penyakit. Terkadang keadaan nampak seperti mustahil. Dalam keadaan seperti itu, ingatlah bahwa Tuhan Yesus setia, bahwa Tuhan itu dapat dipercaya dan Dia selalu memperhatikan kita. Tuhan Yesus menyembuhkan anak laki-laki itu karena ada iman ayahnya yang berkata bahwa aku percaya, tolonglah tambahkan iman kepadaku. Ya, jadi saat kita beriman, mukjizat itu akan bekerja. Adik-adik juga bisa di rumah belajar untuk mendoakan yang sakit, juga belajar mendoakan temannya yang mungkin sakit. Asal kita beriman kepada Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, maka adik-adik juga bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada roh-roh jahat di dunia ini. Dan roh-roh jahat manapun juga akan takluk kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa dan Dia Allah yang setia. Roh-roh jahat tidak hanya mengenal siapa Yesus, tetapi mereka juga harus taat kepada Tuhan Yesus. Dan jika kita beriman pada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut terhadap roh-roh jahat, adik-adik. Waktu ada di bumi ini, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Dia memiliki kuasa di atas segala penyakit. Dan juga waktu kemarin Tuhan Yesus juga berjalan di atas air, serta Tuhan Yesus mengadakan banyak mukjizat dengan 5 roti dan 2 ikan kemarin ya. Yang lalu sudah kita belajar bersama-sama. Ya, intinya pada pagi hari ini anak-anak mampu menjelaskan betapa kita perlu beriman dan berdoa untuk segala sesuatu dalam hidup kita. Terus yang kedua, anak-anak juga mampu menjelaskan betapa ayah dari laki-laki itu menunjukkan iman. Serta yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan apa yang Yesus lakukan terhadap roh jahat, yaitu Tuhan Yesus mengusirnya dengan kuasa. Nah, saat kita beriman, percaya, maka mukjizat Tuhan akan bekerja, karena iman adalah saat Tuhan bekerja. Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada roh jahat manapun. Dan roh-roh jahat tidak hanya mengenal siapa Yesus, tetapi roh itu juga harus taat kepadanya. Jika kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut terhadap roh-roh jahat ataupun sesuatu yang lain. Karena apa? Karena waktu ada di bumi, Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak sekali orang sakit serta mengadakan banyak tanda dan mukjizat. Maka tanda dan mukjizat itu juga akan berlaku juga untuk semua orang yang percaya. Hanya kuncinya percaya, beriman pada Tuhan Yesus. Ya, kisah ini adik-adik bisa membaca di Alkitab di Markus 9 ayat 14 sampai 32. Markus 9 ayat 14 sampai 32. Dan ayat hafalan kita pagi hari ini adalah di Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayah anak itu membawa putranya kepada Yesus agar ditolong. Demikian juga kita dapat berbicara kepada Tuhan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Berdoa kemarin apa? Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Dia mendengarkan saat kita berdoa. Percaya bahwa Tuhan mendengarkan. Jika kita mendengar dengan serius, seringkali kita juga akan mendengar Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, lewat kejadian sehari-hari, lewat suara khotbah minggu ini, atau suara juga kadang-kadang
melalui permasalahan atau yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang dialami oleh anak laki-laki itu? Kemudian yang kedua, bagaimana cara ayah anak itu menunjukkan imannya pada Yesus? Kemudian yang ketiga, bagaimana roh jahat itu menanggapi perintah Tuhan Yesus? Yang keempat, sebutkan beberapa keadaan di mana kita dapat beriman kepada Tuhan. Nah, aktivitas minggu ini, anak-anak berdoa untuk apa yang anak-anak perlukan dalam minggu ini selama seminggu. Berbicara kepada Tuhan melalui doa. Oke? Ya, adik-adik, kita sudah melihat film dan juga kita mengerti tentang iman bahwa hanya percaya kepada Tuhan Yesus, maka mukjizat itu akan bekerja. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mengerti bahwa segala sesuatu yang kami perlukan, segala sesuatu yang kami takutkan, seharusnya tidak ada lagi karena Tuhan setia bersama kami dan Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh bumi dan juga seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hebat luar biasa seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.